Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Ponorogo menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengungkap kasus pencurian yang meresahkan masyarakat. Buka puasa bersama yang digelar Kapolri dengan OKP, Ormas, dan mahasiswa mendapat apresiasi dari Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah. Polres Gayo Luas menyalurkan bantuan kurma dari Kapolri kepada pesantren Teguh Azam dan pesantren Nurul Yakin. Pemirsa, Polres Ponorogo kembali menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejumlah kasus pencurian yang meresahkan warga berhasil diungkap. Berikut Brigpol Egy Maita melaporkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Polres Ponorogo kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kali ini Polres Ponorogo kembali menggelar press conference ungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaksanakan di Aula Wengker Polres Ponorogo dan dipimpin langsung oleh Kapolres Ponorogo. Bertempat di Aula Wengker Rabu 25 Februari 2026, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo keberhasilan kepolisian dalam mengungkap sejumlah kasus pencurian sepeda motor dan mobil di wilayah hukum Polres Ponorogo. Kasus yang berhasil diungkap diantaranya pencurian sepeda motor di wilayah Sawu, kawasan utara Pabrik Es, serta pencurian mobil dan gabah di wilayah Gigiran Sukorejo. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan setelah petugas menerima laporan masyarakat terkait maraknya kasus curanmor. Dari hasil operasi, petugas berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku beserta barang bukti berupa unit sepeda motor dan mobil hasil curian. Kapolres menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan upaya preventif guna menekan angka kriminalitas di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada menggunakan kunci ganda dan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan. Dengan pengungkapan kasus ini, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Ponorogo tetap aman dan kondusif. Dari Humas Polres Ponorogo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat phishing internasional yang mengatasnamakan e-tilang dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keberhasilan ini menuai apresiasi. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat phishing internasional yang mengatasnamakan e-tilang Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keberhasilan ini menuai apresiasi. Direktur Kejaksaan Agung RI Robert M. Takoy menyatakan apresiasi atas sinergi dan profesionalisme Polri dalam menangani perkara kejahatan cyber yang meresahkan masyarakat. Penanganan yang cepat dinilai mampu mencegah kerugian lebih luas serta memberikan rasa aman kepada publik. Kejaksaan Republik Indonesia mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, karena pada awal Desember lalu kami menyampaikan laporan terkait dengan ada SMS blast yang menggunakan web palsu dari tilang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dalam waktu yang relatif singkat rekan-rekan dari Mabes Polri, dalam hal ini
tindak pidana siber melakukan tindakan dan seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Direktur sudah menetapkan beberapa tersangka. Kami appreciate kepada Kepolisian Republik Indonesia yang tentu bekerja sangat cepat dan ini juga mencegah terjadinya atau terulang lagi tindakan serupa oleh calon-calon pelaku yang lain. Polri menegaskan akan terus meningkatkan patroli cyber dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait, guna memberantas kejahatan digital yang bersifat transnasional. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pesan atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi resmi. Apabila menemukan indikasi penipuan digital, masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat kepolisian. Dari Jakarta, Jelang Baskara Bernardus Linggo, Polri TV. Sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di internal kepolisian, Polres Sampang melaksanakan tes urin kepada para pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaksanakan tes urin kepada para pejabat utama dan Kapolsek jajaran. Kegiatan ini dilaksanakan di Mapolres Sampang pada Rabu 25 Februari 2026. Tes urin ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan internal, serta komitmen Kapolres Sampang AKBP Hartono dalam membersihkan internal Polres Sampang dari pengaruh narkotika. Sebanyak 35 peserta yang terdiri dari pejabat utama dan Kapolsek jajaran mengikuti tes urin tersebut. Dari hasil pemeriksaan, seluruh peserta dinyatakan negatif narkoba, sehingga menegaskan komitmen Polres Sampang dalam menjaga integritas dan profesionalisme. Kapolres Sampang menegaskan pelaksanaan tes urin diawali dari para pimpinan sebagai bentuk keteladanan dan contoh bagi seluruh anggota. Dalam waktu dekat, pemeriksaan serupa akan dilaksanakan kepada seluruh personel, baik yang bertugas di opsnal maupun staf. Polres akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang positif narkoba sesuai aturan yang berlaku. Kapolres mengingatkan bahwa narkoba bukan teman sejati, namun dapat merusak jasmani dan rohani serta menghancurkan masa depan. Dari Humas Polres Sampang, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami dari NTMC Polri akan kembali mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini. Di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Untuk kendaraan pada siang hari ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, namun untuk kendaraan dari arah Klaten atau Solo yang akan menuju ke arah Jogja, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Untuk arah sebaliknya dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten maupun Solo dan yang akan menuju ke arah Bantul dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu jalanan yang cukup licin, mengingat di kawasan tersebut sedang diguyur hujan dengan intensitas ringan, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Japanan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun menuju ke arah Mojokerto dalam keadaan relatif lancar, bahkan cenderung lengang. Untuk arah sebaliknya dari arah Malang yang akan menuju ke arah Surabaya dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi cukup ramainya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cokro Aminoto, Denpasar, Bali. Untuk lalu lintas secara umum cukup ramai, baik untuk kendaraan dari arah Terminal Ubung yang akan menuju ke arah Jalan Cokro Aminoto dan lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah
Jalan Gatot Subroto Timur. Cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Beberapa saat yang lalu sempat terjadi perlambatan kecepatan dikarenakan adanya titik pertemuan arus kendaraan, namun saat ini sudah kembali normal. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Sungki, Sumatera Selatan. Untuk lalu lintas dari arah Jalan Kimarogan yang akan menuju ke arah Jalan Kemas Rindo maupun sebaliknya dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi di kawasan tersebut. Sementara kendaraan dari arah Jalan Kimarogan yang akan menuju ke arah Jalan Abi Kusno Cokro juga dalam keadaan kondusif lancar. Agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun penyeberang jalan, mengingat di kawasan tersebut terdapat aktivitas pasar yang perlu Anda antisipasi. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan memang menurut informasi dari BMKG untuk kawasan Jabodetabek pada sore hingga malam hari nanti masih akan turun hujan dengan intensitas beragam. Kami himbau kepada seluruh pengendara di saat hujan turun, terutama pengendara sepeda motor, agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.